Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin wa jami'i awliyaillah fi mawqidi ilmillah wa jami'i ibadillah sholihin bi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwah walidina wa walidikum walidil hadirina khassah. Niatkan orang tuanya masing-masing. Walidil hadirina khassah wa rasulihim wa qawmihim wa a'lamu bihim wa ahli hadzal masjid jami'al muslimin wal muslimat jami'al qubur wal muslimin wal muslimat Allah tabaraka wa rahmah maghfirah ala hadhihi wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah bi khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa aulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-ali al-badr al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim wa farrij'ana ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, syukran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Nurul Huda, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keberkahan sempurna di dalam rezeki kita, keluarga kita, umur kita, dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya disertai hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempergunakannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terjebak di dalam nikmat, lupa kepada Zat yang telah memberikan nikmat. Mudah-mudahan semua nikmat selain sebagai fasilitas hidup di dunia yang sesaat dan sementara, juga sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf atas liburnya ngaji beberapa saat karena satu dan lain hal dari faktor apakah itu Maulid Arba'in ya. Dan alhamdulillah telah selesai Maulid Arba'in, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kecintaan kepada ilmu, tetap harapan kita dalam keberkahan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Ya, maka seyogianya setiap saat kita itu ingin menambah ilmu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, keberkahan umur kita itu hanya di dalam dua hal. Satu, tambahan ilmu yang manfaat. Dua, tambahan amal soleh. Ya, adapun tambahan-tambahan yang lain, apakah itu harta, apakah itu ini dan lain sebagainya, maka bukan menjadi sesuatu yang prioritas orang muslim, orang mukmin. Karena itu sama antara orang mukmin sama orang kafir, sama antara orang soleh sama orang fasik. Ya, kalau hanya tambahan-tambahan duit, tambah-tambahan dan lain sebagainya. Tapi tambahan ilmu manfaat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih luas di dalam agama, lebih sungguh-sungguh di dalam ibadah dan bertambah amal soleh. Apakah amal soleh bersifat ibadah ataukah amal soleh bersifat manfaat kepada sesama. Maka mudah-mudahan hari-hari kita
dipenuhi dengan dua hal ini, yaitu ilmu manfaat dan amal saleh. Ya, ilmu itu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu ibadah kita lebih sempurna. Dengan ilmu amal saleh lebih luas niat. Subhanallah, di antara rahasia dan juga di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak niat pasti akan dibukakan oleh Allah dalam hatinya niat-niat lain yang tidak terfikir oleh dia di hari-hari kemarin. Jadi seakan-akan ada tambahan ilmu. Ya, berbeda sama orang yang mohon maaf jauh dari ilmu. Dia berbuat nggak ada niat. Dia berbuat mana yang sekiranya dia lakukan gitu aja. Nggak ada niat, padahal kita semuanya meyakini Allah memandang hati. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan berapa banyak amal sedikit jadi besar sebab niat. Berapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Allah memandang hati. Nah, orang yang sering memikirkan akan tambahan niat, subhanallah, hatinya itu dibuka oleh Allah untuk niat-niat yang sebelumnya dia nggak terfikir. Sehingga tambah hari amal itu akan bertambah besar nilainya sebab tambahan niat. Dengan tambahan niat. Ya, maka pentingnya niat di dalam hati tersebut sebagai bentuk dorongan amal dan juga kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyebut istilah hubungan kita dengan Allah dengan dagang. Dengan dagang. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian kuberi petunjuk kepada perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Maka Allah pun menyebut perdagangan. Sehingga yang namanya dagang ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Disinilah untung kita pandai-pandai. Orang dagang itu harus pinter-pinter, Pak. Ya, jangan asal kemudian pulang barang, jangan asal jual, jangan asal, ya harus tahulah. Nah, ibadah juga demikian, jangan asal-asalan. Bisa jadi ya banyak musuh, Pak. Ada musuh setan, ada musuh hawa nafsu, ada musuh macam-macam yang merusak amal kita. Mudah-mudahan insya Allah amal kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang enggak baik. Kita lanjutkan majelis kita, ya kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kemuliaannya umat ini dan juga apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini dari pahala-pahala yang sangat besar dari setiap amal-amal yang sebelumnya di awal-awal kita membahas akan keistimewaan-keistimewaan secara umum yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya, karena umat ini sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Pasal berikutnya membahas tentang fadilah membangun masjid dan berjalan menuju masjid dan duduk di dalam masjid atau iktikaf di dalamnya. Ya. Gal di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun masjid ada beberapa hadis Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, dia mengharapkan ridha Allah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Ya, dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan man bana masjidan yudhkaru fiha ismullah. Barang siapa yang membangun masjid untuk disebut ismullah. Untuk disebut ismullah maksudnya untuk dibuat zikir. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membuatkan untuknya rumah di dalam surga. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sebuah amal itu gak jauh dari amal itu tersebut. Orang yang ahli baca Quran insya Allah dekat sama Allah. Orang yang ahli sholawat dekat sama Nabi Muhammad
Orang yang ahli sama ilmu, berkecimpung dalam ilmu, insya Allah kumpul sama ulama. Ya, orang yang gampang memaafkan orang lain maka akan dimaafkan oleh Allah. Ya, orang yang bermurah hati maka banyak orang akan bermurah hati sama dia dan lain sebagainya. Sama juga demikian ini hadis ini. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Masjid sebagai rumah Allah, maka al-jaza balasannya adalah rumah di surga. 1. 2. Hadis Sayyidina Utsman bin Affan, yabtaghi bihi wajh Allah. Isyarat pentingnya untuk memperhatikan amal besar biasanya itu banyak godaan dan banyak ujian. Sehingga harus lebih serius untuk diluruskan hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membangun masjid mengharapkan ridho Allah. Bangun masjid itu besar, Pak. Bangun masjid itu besar. Kadang-kadang ada aja. Bisikan-bisikan hati. Kan gitu kan ya? Yang namanya lah, yang ininya lah, yang apalah, segala macam lah. Ingin disebut orang dan macam-macamnya. Maka oleh sebab itu amal-amal yang besar harus lebih ekstra hati-hati. Karenanya di dalam haji Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa didahulukan walillahi? Karena memang haji ini amal besar, Pak. Maka harus diluruskan terlebih dahulu niat. Setan nggak akan ridho, Pak. Setan nggak akan ridho semudah itu orang berangkat haji kemudian mabrur enak diterima sama Allah, nggak semudah itu. Harus betul-betul diluruskan karena Allah. Ya mungkin kadang-kadang terjadi belok-beloknya hati, mungkin ya terjadi beloknya, ya harus diluruskan balik. Sering saya buat contoh kayak sholat. Sholat itu kadang-kadang akal pikiran itu kemana-mana kan gitu kan. Tapi kalau dibiarkan ya kacau lah sholat. Ya harus dibalikkan lagi. Baca Fatihah teringat utang, luruskan lagi. Baca surat teringat janji kawan, luruskan lagi. Ya memang kayak gitu memang. Gak bisa kemudian kita ya mau gimana lagi, gak bisa. Memang kita harus meluruskan hati, meluruskan pikiran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dalam sholat itu sebagai bentuk pembelajaran. Ini. Kemudian hadis Sayyidina Umar bin Khattab, yudhkaru fihi ismullah. Supaya paham bahwa di antara tujuan masjid adalah untuk zikrullah. Tujuan masjid adalah untuk zikrullah. Maka oleh sebab itu ada ayat Al-Quran yang sangat menakutkan. Ya, orang-orang yang melarang zikir di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha." Siapakah yang lebih zalim di sisi Allah? Artinya enggak ada yang lebih zalim di sisi Allah melebihi orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk dibuat zikir. Tujuan masjid itu untuk zikir. Fihi rijalun yuhibbuna, fihi rijalun. Di dalamnya ada banyak orang-orang. Apa itu? Dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan mereka berzikir kepada Allah. Ya, bil asyi wal ibkar, di sore dan di malam, di pagi hari, sore dan pagi hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang memakmurkan masjid itu laki-laki yang tidak dilalaikan sebab perdagangan dari zikrullah. Maka zikir ini adalah di antara tujuan utama dibangunnya masjid. Maka kadang-kadang aneh ada masjid kok nggak memperbolehkan zikir di dalamnya. Aneh. Zikir itu tak ubahnya semisal, mohon maaf, semisal ilmu. Nabi itu sudah melepas tali kekang. Melepas tali kekang. Ilmu itu istilahnya ya Pak ya, fadilah ilmu itu luar biasa. Nah, teknis cari ilmu terserah itu
Agama nggak bicara teknis, Pak. Ya, selama nggak terjadi keharuman, teknis itu boleh saja. Nuntut ilmu di masjid boleh, nuntut ilmu di kampus boleh, nuntut ilmu bedah buku boleh, nuntut ilmu seminar boleh, nuntut ilmu ceramah boleh, nuntut ilmu ngundang ustaz ke rumah boleh, nuntut ilmu engkau yang ke rumahnya ustaz, apapun teknis itu, Pak. Sama zikir juga demikian, teknis. Kadang-kadang kita sibuk di teknisnya, rame kah, bareng-bareng kah, sendirian kah, pelan kah, jahar, keras kah, dan lain sebagainya. Loh, semuanya itu ada. Semuanya itu ada. Ya. Zikir sendiri-sendiri ada. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu sendiri. Ya. Rame-rame ada. Mayoritas dalil zikir dengan jamak. Mayoritas dalil zikir dengan jamak. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian semuanya zikir sama aku sebut kalian. Hadisnya Nabi, barang siapa yang ingat sama aku di diri, hadis qudsi ya, hadisnya Allah. Dari Allah. Barang siapa yang ingat sama aku dalam dirinya, aku ingat akan pada zatku sendiri. Barang siapa yang menyebutku di satu kelompok, maka aku sebut dia di kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Dan lain sebagainya. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami mengetahui bubarnya selesainya sholat di masjid, sholatnya Nabi di masjid, dengan suara La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti kan suara keras, sahabat. Kami mengetahui bubarnya sholat Nabi di masjid. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas di luar masjid. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam masjid, dari enggak dari zikir la ilaha illallah, ya dari salam lah. Selesainya sholat Nabi dengan assalamualaikum. Tapi zaman Nabi nggak ada mikrofon, jadi assalamualaikum tidak didengar. Yang didengar adalah setelahnya, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la dan lain sebagainya. Maka berbagai macam bentuk zikir, itu semuanya teknis. Sama kayak baca Quran. Cukup Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran itu nanti di hari kiamat datang memberikan syafaat. Bacaan Quran gimana? Ya, teknisnya macam-macam. Baca Quran sendiri boleh, baca Quran rame-rame bareng boleh, baca Quran tadarus, satu baca satu dengarkan boleh. Ini teknis itu, Pak. Ya kan? Anda pernah dengar mungkin ya, kalau di beberapa negara, ya Polri itu kadang sampai 3 bareng, 4 bareng bacanya, ya kan? Ya itu teknis itu, bacaan Quran macam-macam. Bisa sendiri, bisa rame-rame, kayak Yasin rame-rame, Yasin wal Quran rame-rame. Ini tadi kita sampaikan, di antara tujuan utama dibangunnya masjid adalah untuk zikrullah. Maka diharapkan untuk masjid ini bisa makmur dengan zikrullah, dengan berbagai macam, apakah dengan majelis, apakah dengan ilmu, apakah dengan zikir, apakah dengan dan macam-macamnya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya BKM-nya khawatir ini aliran apa dan lain sebagainya, alhamdulillah di Indonesia ada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Ditanyakan ke Al-Wasliyah, ke MUI, ditanyakan ke Departemen Agama, ini apa ini? Kayak gitu kan. Bukan kok kemudian asal melarang, yang sebetulnya masjid itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak person. Karena tujuan utama masjid adalah untuk zikrullah. Nah, bangun masjid itu nggak semua orang bisa.
Apakah amal ini hanya khusus untuk orang-orang kaya? Tidak. Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah Al-Ansari ya. Di antara sahabat yang dekat sama Rasulullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, meskipun kayak sangkar burung pipit. Sangkar burung pipit. Nunjukkan di sini memungkinkannya bangun masjid rame-rame. Di sinilah Pak, istilahnya bangun masjid rame-rame itu nyumbang masjid. Nyumbang masjid dan dalam bentuk pembangunan. Karena nggak mungkin seseorang bangun masjid kayak sangkar burung pipit lah. Terus orang cemana masuk ke nggak ibadah di sangkar burung pipit kan gitu kan ya. Maka ini hadis menunjukkan memungkinkannya dalam ibadah itu musyarakah. Musyarakah itu gabungan, bergabung. Tapi perlu difahamin secara hukum fikih, yang namanya wakaf masjid itu harus ada ucapan, Pak. Wakaf itu harus ada ucapan. Karenanya para ulama mengatakan duit kotak masjid itu bukan wakaf. Duit kotak masjid. Karena kita hanya sekedar memasukkan gitu aja. Gak ada bentuk ucapan wakaf. Wakaf itu harus ada bentuk ucapan. Jika semisal contoh umpamanya Anda bawa duit banyak, ngomong sama BKM, ini aku wakaf untuk pembangunan masjid. Nah itu wakaf itu Pak. Terus Anda ngomong umpamanya ini Pak keramik wakaf untuk masjid. Ini karpet wakaf untuk masjid. Itu wakaf itu Pak. Gitu ya. Ini pintu wakaf untuk masjid. Kayak gitulah. Ini besi wakaf untuk, ini batu bata, satu truk wakaf untuk. Ada ucapan dan ada penerimaan. Itu namanya wakaf. Adapun duit yang ada di dalam kotak itu bukan wakaf karena tidak ada ucapan. Fikih itu mementingkan ucapan, Pak. Tahu banyak kayak kawin, akad nikah, ya. Meskipun udah antaran, meskipun udah akrab kali, tapi kalau nggak ada ijab kabul ya nggak kawin namanya, Pak. Ucapan itu menjadi perhatian penting. Cerai itu ucapan, Pak. Meskipun udah ribut kali, udah banting-bantingan perek, udah angkat parang, kan gitu ya. Tapi kalau belum ada ucapan cerai ya nggak cerai lah suami istri. Ucapan. Nah, wakaf juga demikian. Wakaf itu harus ada ucapan. Jadi dibedakan antara wakaf dengan, mohon maaf, uang yang kotak keliling atau kotak di pojokan masjid dan lain sebagainya. Nah, uang yang di kotak masjid dikelilingkan di hari Jumat dan lain sebagainya, itu adalah uang untuk kemaslahatan masjid. Kemaslahatan masjid kembali kepada kebijaksanaan pengurus masjid, BKM, ya, bayar listrik, bayar ini dan lain sebagainya, semuanya lah, kegiatan atau apapun. Ya. Nah, dan berbagai macam pemasukan masjid. Bahkan Pak, mohon maaf, sekedar ya hanya sekedar berharap-harap sih ya, berharap-harap pemasukan masjid. Ya. Mayoritas masjid di Jazirah Arab itu Pak, semuanya itu punya tanah wakaf yang produktif. Mayoritas masjid. Ya, satu masjid punya kebun, satu masjid punya sawah, kayak gitu.
Sehingga pemasukan masjid itu dari kebun itu tadi atau sawah itu tadi. Karena itu kalau di Jazirah Arab sana karena banyak kebun kurma, kebun kayak gitu. Dan mayoritas masjid-masjid yang ada di Malaysia, di Singapura, sepengetahuan kita mereka punya badan usaha. Mereka punya badan usaha. Ya, masjid kadang punya galon, itu kalau daya besar. Masjid punya beberapa toko. Masjid sehingga tenang ya. Dia tidak mengharap kepada jamaahnya tapi dari perputaran usaha tersebut. Mungkin jadi pikiran kan gitu kan. Beberapa orang-orang kuat di daerah sini ya meletakkan saham dan lain sebagainya sehingga masjid dan itu bagian adalah masjid akhirnya makmur seterusnya. Makmur seterusnya. Nah, ini tadi kita sampaikan perbedaan antara wakaf sama uang sedekah. Ya, kalau wakaf itu harus ada bentuk ucapan. Nah, disebutkan juga di dalam hadis, "Banallahu lahu baitan awsa'a minhu, afdhala minhu." Dalam riwayat lain Allah akan membangunkan untuknya rumah yang lebih luas dari situ. Artinya pastinya pahala itu lebih mulia dan lebih agung daripada apa yang diamalkan oleh seorang hamba. Dalam riwayat yang lain, "Man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal, banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqut." Barang siapa yang membangun rumah untuk dibuat ibadah kepada Allah, min malin halal, dari harta yang halal. Ya, ini menjadi syarat utama diterimanya amal adalah mal halal. Harta halal. Ya. Ma'ruf ya cerita zaman Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, pembangunan Ka'bah sehingga Hijr Ismail tidak dibangun. Hijr Ismail cuma dikasih tanda gini aja. Yang sebetulnya Hijr Ismail masuk di dalam area Ka'bah. Kan gitu kan? Disebutkan karena orang Quraisy qasura alaihimul malul halal. Gak sanggup lagi untuk mengumpulkan harta halal. Coba bayangkan ya, zaman jahiliyah, belum Islam loh itu ya. Yang dikatakan zaman kebodohan, zaman kekafiran, zaman yang kuat menindas yang lemah, zaman anak perempuan ditanam hidup-hidup, zaman perzinahan merajalela. Tapi mereka gimana menghormatin rumah Allah? Gak mau dengan harta yang haram. Gak mau dengan harta yang haram. Ya, harus murni halal baru kemudian mereka bangun. Karena gak sanggup lagi, akhirnya cuma ditandain saja. Dan akhirnya sampai sekarang. Iya kan? Maka di sini menunjukkan Pak, meskipun zaman jahiliyah tapi takdim kepada hak-haknya Allah itu besar. Nah sekarang orang sekarang Pak, ya saya nggak mengatakan lebih jahiliyah dari jahiliyah, bukan. Tapi kadang-kadang duit masjid entah dari mana-mana. Ya kan ya, asal aja yang penting masuk duit. Bahkan saya pernah dengar ada satu daerah, ya, yang bangun masjid itu bandar narkoba. Yang bangun masjid bandar narkoba, ya masyarakatnya ya diem aja kan gitu kan. Walhasil macam-macamnya, nah, termasuk juga ya terlepas dari plus minus atau setuju tidak setuju ya. Kadang-kadang kayak meminta-minta di pinggir jalan. Ya kan masjid-masjid itu kan minta-minta di pinggir jalan, yang sampai juga kadang-kadang juga bikin mudorot pengguna jalan. Ya, karena jalannya udah sempit dan lain sebagainya, bisa jadi ketabrak dan lain sebagainya. Walhasil jadi pertimbangan seharusnya ya. Dan itu juga pernah jadi pembahasan di MUI.
untuk dirapikan gitu ya. Beberapa tempat kita dengar informasi ya karena ditaruh kotak atau apa di tengah jalan ya akhirnya berapa banyak kadang-kadang karena nggak nampak ya ketabrak, nabrak dan lain sebagainya akhirnya jadi ribut dan lain. Dan itu pun pastinya harta ya bercampur lah hartanya siapa aja itu kayak gitu kan. Ya husnudon Pak. Tapi istilahnya di sinilah kita harus memperhatikan min malin halal. Kalau disebutkan di dalam hadis bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat kecuali selesai dari 4 pertanyaan. Selesai dari 4, lantazula godama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Sampai ditanya 4 pertanyaan. Pertama dari umurnya. Yang kedua dari masa mudanya. Masa muda sebetulnya bagian dari umur tapi secara khusus disebut oleh Nabi. Kemudian yang ketiga dari ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Dan keempat dari hartanya. Hartanya dari mana dan ditasarrufkan kemana. Dari mana dan ditasarrufkan kemana. Ya. Gal disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamil Awsat. Man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dia tidak mengharapkan atau tidak berkeinginan riya, wala sum'atan dan sum'ah, sebutan-sebutan orang. Banallahu lahu baitan fil jannah. Wa thawabu bina'il masjid bagin wa ajruhu jarin li sahibi hatta ba'da wafati. Pahala membangun masjid itu akan kekal dan pahalanya akan mengalir terus kepada pemiliknya sampai setelah wafatnya dia. Sampai setelah wafatnya dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, ya, Imam Baihaqi, Imam Ibn Khuzaimah, Nabi bersabda dari Abu Hurairah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautih." Di antara hal yang menyusul orang mukmin di dalam kuburannya dari amal-amal kebaikannya setelah mati adalah 1. Ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia sebarkan. 2. Awwaladan sholihan tarakah, anak soleh. 3. Au mushafan warrathah, mushaf Quran, mengatakan Quran. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah untuk ibn sabil. Rumah ibn sabil itu maksudnya sekarang nggak ada sih ya, tapi zaman dulu itu masih ada orang menyediakan rumah untuk nginep musafir. Untuk nginep musafir. Dan sebetulnya hal ini diantara amal yang sekarang sudah nggak ada. Umpamanya ada orang kaya gitu ya, buat umpamanya losmen atau buat penginapan yang gratis atau murah gitu ya untuk musafir. Ya. Sampai disebutkan di dalam fikih, Pak. Disebutkan di dalam fikih tentang masalah mana yang lebih afdol untuk, kan kalau zaman dulu itu banyak orang itu berwakaf untuk air minum. Berwakaf air minum. Di Jazirah Arab itu Pak, di Saudi itu banyak kali itu wakaf-wakaf air minum sampai berserahan, sampai nggak dipakai lagi. Kulkas-kulkas di pinggir jalan, ya kan? Kalau di Hadramut itu istilahnya ada satu tempat untuk minum. Jadi ada tempat untuk penampungan air bersih sehingga orang jalan ngambil minum. Itu juga termasuk bagian wakaf yang mulia. Tapi itu kan zaman dulu, orang-orang musafir. Orang sekarang semuanya bawa aqua semuanya, ya kan? Orang sekarang bawa minum air mineral semuanya, kan gitu. Ya, mayoritas artinya air itu gampang kalau zaman sekarang. Sehingga disebutkan para ulama mengatakan untuk orang kota disebutkan lebih afdol itu diantaranya adalah mewakafkan tempat-tempat untuk buang hajat. Buang hajat. Buang hajat itu juga kebutuhannya orang. Nah, maka saya dapetin beberapa tempat di Surabaya itu di kota. Nah,
sekitaran Ampel, sekitaran tempat-tempat yang ramai gitu ya. Jadi sampingnya rumah mereka itu buat kamar mandi, ditulis kamar mandi umum gratis. Sehingga setiap orang boleh masuk. Setiap orang bisa masuk. Karena kadang-kadang sebagian orang, mohon maaf tadi kita sampaikan, minum juga penting. Tapi kebanyakan orang kan sekarang gampang untuk air mineral. Tapi untuk kencing ini Pak, untuk kencing, untuk BAB, ya. Nah, kadang-kadang harus cari galon, harus cari jauh dan lain sebagainya. Nah, maka di sini diantaranya juga membantu orang, macam-macamnya bentuk bantuan kepada orang dan masyarakat. Maka apa yang sekiranya di masyarakat Anda dibutuhkan, yang sekiranya membantu mereka, itu juga bagian dari amal soleh yang luar biasa. Au nahron ajrohu, atau sungai yang dia alirkan. Au sodaqatan akhrajaha min malih, atau sodakoh yang dikeluarkannya dari hartanya, fi sihatihi wa hayati, di dalam masa sehatnya dan hidupnya. Istilahnya ini disebutkan afdal sodakoh. Nabi menyebut afdal sodakoh anta sodakoh wa anta sahihun syahihun takhaful faqra wa ta'malul ghina. Sodako paling afdol itu adalah sodako ketika engkau sehat dan engkau pelit, engkau mengharapkan kaya, engkau takut miskin. Itu sodako paling afdol. Sodako paling afdol. Tidak merendahkan sodako ketika orang mau mati, tapi sodako lebih afdol ketika sehat walafiat. Nabi menyebutkan antas sodako, engkau bersodako, wa antas sahihun syahihun, engkau sehat, engkau pelit. Ta'malul ghina, engkau mengharap kaya, wa takhaful faqr, engkau takut miskin. Sedekah saat itu lebih utama, lebih besar pahala dibanding udah mau mati baru ngomong, duitku ini kasihkan masjid, duitku ini kasihkan pondok, duitku ini kasih itu boleh, ya ada pahalanya, tapi lebih afdal yang tadi. Ya, karena ada gejolak di dalam hati, ada gejolak dalam hati, sehingga kita mengalahkan hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang, dan berbagai macam dari hal-hal yang menjadikan pahala tersebut mengalir terus. Ini juga di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, sehingga amalnya selesai tapi pahalanya terus mengalir. Secara umumnya ada kaidah di dalam fikih, al-muta'addi afdal minal lazim. Amal yang bermanfaat kepada orang lain itu lebih utama dibanding amal yang hanya kepada diri sendiri. Ya, maka perhatikan amal-amal yang sekiranya bisa bermanfaat ke orang lain. Mudah-mudahan insyaallah kita ringan tangan untuk saling membantu, ya, dibukakan hati oleh Allah dan pikiran oleh Allah untuk berinovasi di dalam amal-amal soleh yang mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.